Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Gusti Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan perbincangan tentang suatu pertanyaan seperti ini, Mbah. Adakah kodam jahat dan kodam baik, ataupun kodam buruk dan kodam jahat, ataupun kodam hitam dan kodam putih? Karena semua kembali pemiliknya beda-beda. Nah, akan kita bahas ya. Pertama, yang namanya kodam itu adalah jin penjaga ataupun makhluk yang ditugaskan untuk menjaga seseorang, baik dari secara turun-temurun, keilmuan, ataupun ditugaskan oleh karena suatu amalan. Nah, itulah namanya kodam. Nah, kodam itu dari bangsa jin, bisa dari bangsa malaikat, ataupun bangsa-bangsa makhluk yang lain yang sifatnya karena suatu perjanjian. Perjanjian di sini dalam arti adalah perjanjian yang memang beliau ini terikat karena suatu amalan. Nah, amalan apa? Ya, amalan tentu saja amalan yang dibenarkan ya. Nah, terus apakah ada kodam jahat? Nah, semua kodam itu sebenarnya sama deh. Tidak ada jahat, tidak ada buruk, tidak ada hitam, tidak ada putih, sebagaimana sebuah ilmu. Tetapi yang namanya jahat atau tidak itu tergantung penggunanya, karena kodam itu sendiri mengikuti manusia. Nah, manusia itu tergantung berbuat jahat atau tidak, benar atau tidak, salah atau tidak, itu tergantung manusia sendiri. Makanya dosa dan beban dari semua amalan atau pekerjaan yang dilakukan itu salahnya manusia. Kodam sendiri hanya berada di belakangnya. Tetapi kadang memang ada yang membisikkan sesuatu karena berbenturan dengan kodam lain, akhirnya membawa pertengkaran atau membawa perpecahan. Nah, itu beda lagi deh. Nah, terus membedakan kodam buruk dengan kodam baik itu bagaimana? Caranya sederhana. Pada dasarnya ketika seseorang itu menjadi baik dalam arti ketika seseorang itu kejanggungannya atau bentuk mondok barang yang bagus, otomatis dia akan menjadi baik juga dan menjadi serjuk perbawanya besar. Itu jika kita mendapatkan kodam ataupun mendapatkan penelitian dari leluhur ataupun ilmu yang memang selaras. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang sifatnya berbenturan dan dipaksakan, kita akan jadi temperamental, emosian, tegelan, ya, tegaan, terus akhirnya kita tidak bisa mengontrolnya. Nah, ini beda lagi karena diri kita ini memang tidak kuat, tetapi dipaksakan untuk diselaraskan dan diberikan sesuatu yang namanya pengejauhan tahan ilmu ya. Jadi nanti itu biasanya jadinya ilmu. Nah, itu makanya di sini hitam putih, baik jahat, besar kecil, hitam putih, kiwa tengen, kanan kiri, itu enggak ada yang namanya kok kodam kiri kodam kanan, itu enggak ada. Yang benar adalah suatu amalan apapun yang menyebabkan atau yang meminta suatu kodam datang dan mendampingi diri kita itu memang karena suatu amalan atau suatu perbuatan yang memang disengaja atau tidak, atau mungkin diturunkan karena suatu amalan. Nah, ini biasanya mengikuti, tetapi memang tidak ada yang namanya kodam jahat, kodam baik. Semua kembali kepada diri kita. Nah, ewadini itu ya ibaratnya bila mana ada sesuatu seorang jahat menggunakan ilmunya untuk menyatru atau mungkin mencelakai, membuat seseorang itu jadi sakit. Nah, itu tindakan manusia sendiri karena dia itu diperintah. Setiap diperintah nanti dosanya juga akan ditanggung si pemerintahnya itu. Nah, makanya kan kita tidak bisa menyalahkan, membenarkan atau membuat ilmu itu hitam atau mengkotak-kotakkannya, karena suatu makhluk itu tergantung dari pemerintahnya. Nah, kadang memang ada makhluk yang memang itu ketika mendekati seseorang atau menempel atau menjamu seseorang itu hawanya muelek, tetapi memang itu adalah anasir yang terbawa. Jika iman kita, kekuatan kita, diri kita sendiri sudah kuat, tidak ada yang namanya hal-hal yang seperti itu. Semua sama saja dan tidak ada yang namanya keburukan. Semua sama. Nah, insya Allah yang namanya apapun pada diri kita ketika dikatakan sebagai sebuah pengamatan ya,
kita mengalami suatu tindakan, dan di situ memang kita dijahati, seumpama ya dijahati, dan ternyata si khotam sendiri membela kita. Itu sudah benar, karena memang kita dijahati. Tapi ketika kita juga menyerang balik seseorang yang merasa itu kita tuh dijahati juga, kita juga tidak bisa mengandalkan itu sebagai pembelaan. Nah itu makanya kan kita juga tidak bisa menyatakan wah ini ada khotam baik khotam jahat, jin baik jin jahat, ilmu baik ilmu jahat, karena semuanya kembali pada diri kita masing-masing. Dan perlu diingat bahwa khotam itu mengikuti manusia secara personal, jadi mereka membantu dan menolong orang yang dijangkunginya itu secara personal. Jadi ketika si pemilik ini bermasalah, dia juga akan mengatasinya. Dia salah juga, dia akan membela karena dia ketempatan. Tetapi di sini dijadikan amal ibadah dia kepada Gusti Allah ketika dia membantu. Untuk itu kita juga tidak bisa menyalahkan gitu Nah sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.